Haleluya. Selamat hari Paskah buat kita semua. Ketika pagi-pagi hari Minggunya seperti ini, para perempuan datang ke kubur Tuhan Yesus untuk merempahi ataupun meminyaki kubur daripada Tuhan Yesus. Ketika mereka tiba di sana, mereka terkejut karena Yesus tidak mereka temukan di sana. Lalu malaikat menginformasikan kepada mereka bahwa Yesus sudah bangkit dari antara kematian. Lalu berita kebangkitan Yesus Kristus pun sampai tersiar kepada murid-murid yang lain. Murid-murid yang lain pun bergegas meninggalkan tempat mereka. Ada yang berlari untuk memastikan apakah benar berita yang sampai ke telinga mereka. Ketika mereka sampai ke kuburan itu, mereka pun menyaksikan kuburan itu sudah kosong. Bahkan ada yang masuk, yang mereka temukan hanya kain yang membalut, yang membungkus tubuh Tuhan Yesus ketika Yesus dikuburkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berita kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati, prajurit yang sengaja diminta oleh para ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi untuk menjaga kubur Tuhan Yesus. Mereka pun menyaksikan sendiri akan peristiwa yang luar biasa itu. Dan ketika kabar kebangkitan Yesus Kristus juga sampai ke telinga daripada para ahli-ahli Taurat lewat penjaga-penjaga tadi, mereka memberikan sejumlah uang kepada para prajurit itu dengan pesan, sekiranya ada orang yang mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, kalian harus katakan bahwa murid-muridnya sudah mencurinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Tuhan Yesus juga disaksikan oleh Rasul Paulus, walaupun dia tidak melihat secara langsung. Tetapi Rasul Paulus mengatakan bahwa Yesus pernah menampakkan diri bukan saja kepada para murid-murid, tetapi juga kepada 500 orang sekaligus. Apa yang ingin saya sampaikan dari cerita ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Sekali lagi saya mau ingin tegaskan bahwa kebangkitan Yesus Kristus adalah sebuah fakta. Puji Tuhan. Bukan rekayasa manusia. Bukan hanya sekedar retorika belaka. Bukan hanya sekedar cerita yang disampaikan seseorang kepada orang lain. Dan dari tahun ke tahun, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Kita bersama-sama di tempat ini, bahkan sebelum juga kita bergabung di tempat ini, sudah merayakan kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Tetapi pertanyaannya sampai saat ini adalah, apakah kita sudah menjadi bagian dari kebangkitan itu? Puji Tuhan. Berita kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati itu sudah kita dengarkan bertahun-tahun. Mungkin pertama sekali kita dengarkan dari orang tua kita, dari gereja dan lain sebagainya. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sudahkah kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati itu menjadi bagian di dalam perjalanan kehidupan kita, di dalam mengiring Yesus Kristus selama kita di dunia ini? Puji Tuhan. Dan itulah yang mau saya sampaikan di minggu kebangkitan Tuhan Yesus Kristus di pagi hari ini. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita dalam kitab Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Kalau sudah ketemu katakan haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Bagaimana yang di belakang sudah dapat? Sepertinya tenang-tenang saja. Karena apa? Karena tidak bawa Alkitab. Amang sudah ada di depan. Kita akan baca bersama-sama, dan Bapak Ibu yang tidak membawa Alkitab silakan baca di layar, dan silakan juga perhatikan dengan baik sehingga kita sama-sama menerima berkat Tuhan. Kita akan baca bersama-sama sekali lagi Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. 2, 3 ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Silakan duduk saudara. Saya akan baca sekali lagi. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kemuliaannya. Dalam bahasa Batak dikatakan seperti ini. Asahutada imana dohot hagogon ni haheyonai rodi hasasaur tuaka ha persuhona dinagabe sa pangalaho ahu dohot ibana di ha mamatena ido sa. Saudaraku, Bapak Ibu tentunya tahu tentang Rasul Paulus. Rasul Paulus seorang yang punya pengetahuan luar biasa. Pengetahuan Rasul Paulus bukan hanya mengenai kitab-kitab suci, tetapi juga saudaraku bahwa Rasul Paulus itu adalah orang-orang yang jenius dalam ilmu pengetahuan yang lain. Bahkan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus ini menjadi salah satu anggota daripada Sanhedrin pada waktu itu. Dia bisa masuk dalam kumpulan Sanhedrin oleh karena kepintarannya. Dan memang saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa anggota Sanhedrin adalah orang-orang pilihan. Jadi Rasul Paulus menjadi bagian daripada Sanhedrin tersebut. Bahkan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjanjian baru ini banyak kitab yang dicatat oleh Rasul Paulus. Nah, kalau hari ini dia berkata kepada kita saudaraku lewat pembacaan kebenaran firman Tuhan ini, dikatakan Rasul Paulus yang ku kehendaki ialah,
Garis bawahi di situ saudaraku, yang ku kehendaki. Coba bayangkan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ini Rasul Paulus orangnya pintar luar biasa, jenius. Tetapi ada satu kerinduan di dalam dirinya yang dia katakan di situ, yang ku kehendaki. Berbicara tentang kehendak saudara, berarti ada kerinduan, ada keinginan. Keinginan itu datang dari dalam dirinya. Kehendak itu datang dari dalam dirinya. Bukan karena paksaan oleh orang lain, bukan karena didorong-dorong oleh orang lain. Hei Rasul Paulus, kamu harus mengenal Tuhan. Hei Rasul Paulus, kamu harus beribadah. Hei Rasul Paulus, kamu harus bersungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Enggak, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetapi dikatakan di situ ada sebuah pengakuan dalam dirinya yang ku kehendaki. Ada nilai kesadaran di situ. Puji Tuhan. Ini luar biasa Rasul Paulus, saudara. Bagaimana dengan kita jemaat gereja Pentakosta Mandala yang ada di tempat ini? Adakah kita mempunyai kerinduan? Adakah kita, saudaraku, mempunyai prinsip berkata yang ku kehendaki, yang ku inginkan, yang ku rindukan, yang ku harapkan di dalam hidup saya? Mengenal Allah. Bahkan juga bukan hanya sekedar mengenal Allah, tetapi juga mengenal kuasa kebangkitannya. Puji Tuhan. Itu sebabnya yang menjadi tema khotbah saya pada saat pagi hari ini di Minggu Paskah kita 4 April 2021, mengenal kuasa kebangkitannya. Puji Tuhan. Itu sebabnya tadi di awal saya katakan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari tahun ke tahun kita sudah merayakan Paskah. Dari tahun ke tahun kita sudah merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus di dalam perjalanan kehidupan kita. Tetapi yang jadi pertanyaannya adalah, apakah kita mengenal kuasa kebangkitan Yesus Kristus itu? Ini yang menjadi pertanyaannya. Puji Tuhan. Apakah jemaat gereja Pentakosta sudah mengenal kuasa kebangkitan Yesus Kristus? Kalau Rasul Paulus mempunyai kerinduan, kalau Rasul Paulus berkeinginan di dalam dirinya, aku mau mengenal kebangkitan, kuasa kebangkitan daripada Yesus Kristus itu. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Ada beberapa hal yang bisa kita lihat nanti saudaraku yang berhubungan dengan kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Yang pertama, mari kita sama-sama kembali buka Alkitab kita dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 55 sampai ayat 58. Yang pertama, kuasa kebangkitan Yesus Kristus telah mengalahkan maut. Puji Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 58. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut adalah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kukasihi, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kuasa maut telah dikalahkan, puji Tuhan. Ketika Yesus tersalib di Bukit Golgota, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka bisa saja iblis bersorak-sorai kegirangan.
Apalagi saudaraku, ketika Yesus masuk ke dalam kubur, ketika Yesus dikuburkan saudaraku, maka iblis pun sukacitanya, sorak-sorainya luar biasa. Kenapa saudaraku? Karena dia mungkin beranggapan orang yang mengatakan akulah kebangkitan dan hidup sekarang sudah mati, bahkan bukan hanya sekedar mati, tetapi dia sudah dikubur. Artinya dia tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Mungkin itu yang ada di dalam pikiran daripada iblis. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seiring berjalannya waktu, iblis tidak tahu. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika para murid-murid, ketika para perempuan itu, mereka datang ke kubur daripada Tuhan Yesus, sesungguhnya juga saudaraku, mereka tidak punya iman bahwa Yesus, bahwa guru mereka akan bangkit pada waktu itu. Kenapa? Karena dikatakan firman Tuhan, tujuan mereka ke sana untuk membawa rempah-rempah, untuk meminyaki daripada kubur Tuhan Yesus Kristus. Tapi di luar pemikiran mereka saudaraku, di luar logika mereka, terjadi sesuatu hal yang luar biasa, di mana Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Puji Tuhan. Dan ketika Yesus bangkit dari antara orang mati saudaraku, firman Tuhan katakan, "Hai maut, di manakah sengatmu?" Puji Tuhan. Kuasa maut, kuasa iblis telah dikalahkan oleh darah anak domba. Firman Tuhan mengatakan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa upah dosa adalah maut. Sesungguhnya kita ini adalah manusia-manusia yang berdosa. Tidak ada satupun kita saudaraku yang tidak berdosa. Pemberontakan Adam dan Hawa, manusia yang pertama itu, mengakibatkan, dan akibatnya begitu luar biasa saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Akibatnya itu bukan hanya untuk mereka sendiri saudara. Kalau akibat daripada kejatuhan itu hanya mereka sendiri yang menanggungnya saudaraku, tidak terjadi persoalan, tidak jadi masalah saudaraku. Tetapi perbuatan daripada Adam dan Hawa, pemberontakan mereka kepada Allah, berimbas kepada semua manusia. Itu sebabnya semenjak manusia sudah ada di dalam kandungan, semenjak manusia sudah dilahirkan di tengah-tengah dunia ini, maka manusia itu sudah dilahirkan dengan dosa. Sekalipun ada teori yang mengatakan teori tabula rasa, yang mengatakan bahwa manusia dilahirkan tanpa dosa seperti kertas putih, bersih. Tetapi Alkitab mengatakan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangankan sesudah manusia dilahirkan, ketika dia berada di kandungan ibunya pun dia sudah berdosa. Kenapa? Karena warisan daripada Adam dan Hawa. Apakah dampaknya hanya itu saja saudara? Tidak saudaraku. Apakah dampaknya hanya kepada manusia saja? Tidak saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetapi juga kepada bumi ciptaan Tuhan, yang diciptakan oleh Tuhan begitu luar biasa. Tetapi oleh karena kesalahan daripada Adam dan Hawa, oleh karena pemberontakan daripada manusia, firman Tuhan katakan, terkutuklah bumi. Jadi itu sebabnya saudaraku, ternyata dampak daripada dosa itu begitu luar biasa. Upah dosa adalah maut. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tanpa terkecuali semua manusia yang ada di dunia ini akan masuk kepada maut, akan masuk kepada yang namanya penghukuman. Tetapi berita tentang kebangkitan Yesus Kristus menjadi sebuah berita yang begitu luar biasa, menjadi sebuah berita kesukaan bagi dunia. Karena apa? Lewat kebangkitan Yesus Kristus, maut telah dikalahkan. Puji Tuhan. Katakan dulu, hei maut, di mana sengatmu? Haleluya.
sengat maut tidak ada lagi. Karena apa? Karena Kristus telah mengalahkan maut. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini yang coba direnungkan oleh Rasul Paulus. Yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Puji Tuhan. Karena apa saudaraku? Karena kuasa kebangkitan daripada Yesus Kristus itu telah mengalahkan maut, telah mengalahkan kematian, dan itu terbukti pada hari yang ketiga Dia bangkit dari antara orang mati. Oh Pak Pendeta, mengapa harus hari yang ketiga Yesus bangkit dari antara orang mati? Kenapa tidak pada waktu itu Dia bangkit? Betul kan? Betul tidak? Ya kan? Begitu Dia dikubur, begitu Dia mati, langsung bangkit, langsung hidup kan? Bukankah itu lebih dahsyat untuk manusia pada waktu itu? Mengapa harus berjam-jam? Mengapa tidak 1 hari? Mengapa tidak 2 hari? Mengapa harus 3 hari? Maunya kita manusia kan begitu. Maunya begitu Yesus dikubur, Dia langsung bangkit. Untuk apa? Untuk menjadi kesaksian kepada manusia pada waktu itu. Tetapi ditunggu dulu 3 hari. Karena apa? Bukan kemauan kita manusia, tetapi sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Karena apa saudaraku? Karena Yesus. Karena Allah sudah menubuatkan tentang kematiannya. Yesus juga sudah dinubuatkan tentang kebangkitannya. Itu sebabnya Yesus menyinggung tentang peristiwa di mana saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yunus ketika diperintahkan oleh Tuhan, tetapi dia menyimpang saudaraku. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dia dicampakkan ke laut. Dan dikatakan firman Tuhan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dia dimakan ikan yang besar dan dia berada di sana 3 hari lamanya. Dan Yesus juga sama seperti Yunus, demikian juga anak manusia selama 3 hari ada di perut. Kok di perut ikan? Di perut bumi. Yunus 3 hari di perut ikan, iya. Tetapi Yesus berada di perut bumi selama 3 hari juga. Kenapa tidak 1 jam? Kenapa tidak 1 hari? Kenapa harus 3 hari saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Karena Yesus sudah ada di dalam rencana Allah yang kekal. Kematian Yesus Kristus, kebangkitan Yesus Kristus sudah ada di dalam rencana Allah yang kekal. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kuasa maut tidak ada lagi. Yesus sudah mengalahkan maut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal yang berikutnya adalah kuasa kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah dunia yang harus dialami oleh orang-orang percaya. Yang kedua adalah kuasa kebangkitan Yesus memulihkan pengharapan. Puji Tuhan. Sekali lagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa kuasa kebangkitan Yesus Kristus memulihkan pengharapan. Mari kita kembali buka Alkitab kita dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-21. Lukas 24 ayat yang ke-21. Silakan satu orang baca muda-mudi. Padahal kami dahulu mengharapkan. Ada pengharapan yang luar biasa daripada murid-murid ini. Padahal kami dahulu mengharapkan. Inilah anak yang harus saya harapkan. Pekerjaan itu saya harapkan. Itulah calon suami yang saya harapkan. Itulah calon istri yang saya harapkan. Saya berharap kepada orang tua saya. Saya berharap kepada keluarga saya. Inilah dahulu yang kami harapkan. Silakan lanjut. Bahwa dialah yang datang membebaskan bangsa Israel. Karena apa? Karena bangsa Israel pada waktu itu hidup di dalam penjajahan.
Jadi begitu Yesus hadir, mereka bergembira, mereka bersukacita. Harapan itu sudah ada bagi kita. Karena apa? Pembebas sudah ada di tengah-tengah kita. Lanjut. Tetapi semenjak itu telah lewat 3 hari, sejak semuanya itu terjadi. Lanjut. Iya, saudaraku, ini murid-murid ketika Yesus mati, semua murid-murid tercerai-berai, saudara. Murid-murid mengambil jalannya masing-masing. Yang tadinya penjala ikan kembali kepada penjala ikan. Dan murid-murid ini dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan tersebut, kalau kita baca dari atas sampai pembacaan kita itu, mereka kembali meninggalkan Yerusalem. Mereka meninggalkan Yerusalem pergi ke desa yang bernama Emmaus. Dari kota Yerusalem pergi ke desa Emmaus, saudaraku. Karena apa? Karena mereka berpikir tidak ada lagi harapan. Ini Yesus yang kami bangga-banggakan, Yesus yang kami harapkan untuk membebaskan bangsa kami, tidak ada lagi harapan. Itu yang mereka yang ada di dalam pikiran mereka, saudara, sehingga mereka meninggalkan Yerusalem dan mereka pergi ke sebuah desa yang terpencil yang bernama Emmaus. Kenapa mereka meninggalkan Yerusalem? Karena nggak ada lagi harapan. Ya, nggak ada lagi harapan. Lalu kita lihat dalam ayatnya yang selanjutnya, ayat 31. Silakan dilanjutkan. Haleluya. Ketika itu terbukalah mata mereka. Oh, tadi saudaraku, tidak ada lagi pengharapan. Mereka berjalan dalam keputusasaan. Hati-hati, saudara. Hati-hati Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu pengharapannya sudah mulai hilang, maka engkau akan berjalan dalam keputusasaan. Walaupun saudaraku mata jasmanimu begitu besar kelihatan, tetapi ketika engkau tidak ada lagi pengharapan, ketika engkau sudah habis, sudah masuk di dalam keputusasaan, mata jasmanimu yang terbuka lebar-lebar itu, sekalipun orang lain bersama-sama dengan engkau, pasti engkau tidak mengenal dia. Sebagaimana dengan 2 orang ini, saudaraku. Yesus muncul bukan di tengah perjalanan. Yesus muncul bukan ketika mereka sudah mau tiba di desa Emmaus. Enggak. Pernah saya sampaikan, saudaraku, tidak mungkin, saudaraku, ketika ada 3 orang saling berjalan, saudaraku, bersama-sama. Tidak mungkin 1 orang 10 meter di depan, sementara yang satu lagi ada di 10 meter lagi di belakang. Jadi jarak antara 1, 2, dan 3, semuanya jaraknya ada 10 meter. Lalu mereka saling bercakap-cakap. Hei Nikolas, apakah engkau mendengarkan cerita tersebut? Pasti mereka beriringan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan pernah juga saya sampaikan, saudaraku, bahwa perjalanan daripada Yerusalem menuju Emmaus itu bukan 5 menit, bukan 10 menit. Dan saya yakin dan percaya, saudaraku, ketika mereka berjalan bersama-sama, maka ketika seseorang berbicara, pasti juga sekali-sekali dilihat, puji Tuhan. Tidak mungkin, saudaraku, ketika seorang si A berbicara, lalu si B menundali. Aina bohado oleh, gijang maroham leh. Ngapola mendekan makatai badenggan, ay barutanuni dorong lay naitaha tayo. Pola lah itu dari hola ya. Nabuhana mo nang dibere ko buhik ko. Narong do nang dibuhik ko sesuatu lain. Mang nada suguro roham mamerengau lain. Pas ka mau nang lain, alay suguro roham mamerengau. Iya kan?
Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada komunikasi yang intens antara kedua murid-murid itu dengan Yesus Kristus yang bersama-sama dengan mereka. Tetapi saudaraku, oleh karena mereka sudah hilang pengharapan, oleh karena mereka sudah putus asa, maka keputusasaan itu, tidak ada pengharapan itu telah menutup pikiran mereka, saudaraku. Tetapi di ayat yang ke-31 tadi dikatakan, saya baca sekali lagi saudaraku, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Puji Tuhan. Artinya pengharapan mereka dipulihkan oleh Tuhan. Haleluya. Pengharapan mereka dipulihkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena seperti Rasul Paulus katakan, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia, mengenal kuasa kebangkitannya. Kenapa ada satu kerinduan dalam diri Paulus? Karena dia berpikir bahwa dengan kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, maka pengharapan itu pasti ada. Puji Tuhan. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di mana ada Yesus, di situ ada pengharapan. Haleluya. Haleluya. Di mana ada Yesus, di situ ada pengharapan. Apakah Yesus ada di dalam dirimu? Apakah Yesus ada di tengah-tengah keluargamu? Apakah Yesus ada di tengah-tengah pekerjaanmu? Maka ketika itu ada di tengah-tengah kehidupanmu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lihatlah kuasa kebangkitan itu. Haleluya. Bagaimana Pak Pendeta? Hidup saya dalam kesulitan ini. Semenjak si corona ini datang Pak Pendeta, dia tidak saya undang-undang ke dalam pekerjaan saya Pak Pendeta. Tetapi si corona ini sudah menghanguskan kehidupan saya. Allah, menghanguskan api adung dope ibana satu sedarion. Bui dope marhosa dinggan. Bui dope menguda si udauna. Alai tridok pengaming hanguskan. Bagaimana Pak Pendeta? Anak saya nakalnya luar biasa. Bagaimana Pak Pendeta? Ekonomi saya sudah hancur. Saya buka usaha selalu gagal. Apapun yang saya kerjakan selalu gagal Pak Pendeta. Tidak ada harapan. Holan amani harapan nama ado. Dohot nai harapan. Ipe holan ko warna do nai harapan do amani harapan. Anggo harapan dang adong dingo luna tong. Anggo harapan dang adong tong dingo ditong atongan di keluargana. Holan ko warna do holan jauh na do nai harapan. Oh nai harapan. Oh amani harapan. Ido di baju di mana? Alai dang adong pede sunarna harapan di mana? Apalagi mau amang. Ai sunai harapan au. Betul, engkau bukan amani harapan, naik harapan. Tetapi pengharapan selalu ada, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kebangkitan Yesus memulihkan pengharapan daripada para murid-murid. Demikian juga dalam perjalanan kita ini mungkin saudara. Ketika kita mengiring Tuhan ini, ada masalah bisa saja saudaraku kita tidak mengenal Tuhan. Ketika engkau mengalami sakit penyakit bisa saja itu membuat engkau tidak mengenal Tuhan. Ketika engkau tidak ada pekerjaan bisa saja itu juga membuat engkau tidak mengenal Tuhan. Dan itulah yang disaksikan oleh para murid-murid ini. Dan ini menjadi gambaran kita sesungguhnya saudaraku. Betapa seringkali saudara, ketika persoalan datang menghimpit kehidupan kita, kita tidak mengenal lagi Tuhan. Kita tidak ingat lagi Tuhan yang bangkit itu saudaraku. Dan kita ingat lagi saudara. Tetapi luar biasanya, di ending daripada perjalanan mereka, Yesus memulihkan hidup mereka, puji Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Mungkin hari ini engkau tidak dipulihkan pengharapanmu.
Tetapi seiring perjalanan waktu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, engkau akan melihat bagaimana Tuhan memulihkan pengharapanmu, puji Tuhan. Kalau engkau sekarang ini bergumul akan anakmu, saudara, kalau engkau saat ini bergumul akan ekonomimu, kalau engkau bergumul akan suamimu, akan istrimu, seolah-olah tidak ada lagi harapan. Tetapi firman Tuhan katakan, firman Tuhan jelaskan, saudaraku, di ujung daripada perjalanan daripada murid-murid ini, Tuhan memulihkan mereka. Jangan katakan kepada saya, kok lama sekali Tuhan? Kok lama sekali Pak Pendeta? Apakah harus di ujung daripada hidupnya, perjalanan hidupnya anak saya harus dipulihkan pengharapannya? Jangan tanya kepada saya. Ini juga pertanyaannya, kenapa Yesus tidak memulihkan mereka di awal? Kenapa Yesus tidak memulihkan kedua murid ini di pertengahan, di tengah jalan? Yesus, kalau maunya kita, saudara, begitu ketemu dengan Tuhan Yesus, kedua murid ini, ya langsung diperkenalkan saja. Saya ini Yesus yang sudah disalibkan itu, Yesus yang sudah mati itu, yang dikuburkan itu, saya sudah bangkit. Bisa enggak? Bisa enggak Yesus memulihkan pada waktu itu? Bisa, saudara. Bisa enggak Yesus ketika mereka dalam perjalanan? Langsung di dekat Tuhan Yesus melakukan ayat dia doamu. Lautu Emmaus. Oke mak, daripada daw-daw no lautu Emmaus, iso mahupuli ko kamu dah. Bisa kan? Daripada saya jauh-jauh ke Emmaus, di sinilah kalian saya pulihkan. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, harus di ujung daripada perjalanan itu dulu, kedua murid-murid ini dipulihkan oleh Tuhan. Bukan pada saat kapan engkau dipulihkan oleh Tuhan. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana pemulihan itu, bagaimana pengharapan itu sampai di dalam hidupmu, puji Tuhan. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah berputus asa di dalam menjalani hari-hari kehidupan. Jangan engkau berkatakan, saudaraku, ini persoalan saya begitu sulit. Tidak ada lagi jalan keluar. Semuanya sudah mentok, sudah gang buntu. Pak Pendeta, yang namanya jalan buntu itu kalau diteruskan pun tidak bisa lagi, Pak Pendeta. Kalaupun saya teruskan, nanti harus manjat ke rumah orang, dimarahin. Tapi bagi Tuhan tidak ada jalan buntu, puji Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada gang buntu. Haleluya. Karena apa? Karena bagi dia selalu ada pengharapan. Oh, itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, yang ku kehendaki, yang ku inginkan, yang ku rindukan adalah mengenal dia, mengenal kuasa kebangkitannya itu. Karena apa? Karena ternyata ada rahasia yang demikian besar yang tersimpan di dalam kuasa kebangkitan itu, puji Tuhan. Maut bisa dikalahkan, pengharapan bisa dipulihkan. Lalu yang berikutnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Roma pasal 6 ayat yang ketiga. Silakan satu orang baca. Roma pasal 6 ayat yang ketiga. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang kedua, kuasa kebangkitan Yesus Kristus menjadikan kita hidup baru, puji Tuhan. Saudara, pernah tidak terpikir dalam pikiran Bapak Ibu ketika Yesus bangkit dari antara orang mati? Apakah tubuhnya sama? Yesus dikuburkan, ya, lalu dibangkitkan. Apakah ketika Yesus bangkit dari antara orang mati itu mempunyai tubuh yang berbeda?
Masuk nasono. Baik maju nian, kita baik maju. Nah tapi memang ganteng di mana? Kita taruhlah Yesus itu pribadi yang ganteng dari fisiknya. Tersongonau. Beti, botol muda beti, beda-beda tipis. Ya, ganteng gimana? Ada orang di ngulungan. Disiksa mana? Disiksa bisa-bisa, dicambuk, lalu dikubur. Apakah ketika dia bangkit dari orang-orang mati, lalu yang tadinya dia putih menjadi hitam, yang tadinya rambutnya agak panjang, lalu menjadi cepak, lalu yang tadinya dia agak langsing, lalu menjadi gemuk? Apakah seperti itu, saudara? Tubuh Yesus ketika dia terkubur dan ketika dia bangkit, maka tubuh yang sama itu juga dibangkitkan. Bedanya apa? Bedanya di dalam dirinya sudah ada tubuh kemuliaan. Artinya tidak bisa dibatasi lagi oleh tembok ini. Tubuhnya sama. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mengalami yang namanya kematian. Yesus sudah mengalami yang namanya kematian. Ketika dia bangkit dari antara orang mati, tubuhnya memang sama, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetapi ada kemuliaan yang baru di dalam dirinya, dikenakan di dalam dirinya, puji Tuhan. Nah demikian juga kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Yesus Kristus harusnya menjadikan hidup kita menjadi hidup baru, puji Tuhan. Anggota buta tetap doang, tetapi yang dirubah adalah batinia kita, puji Tuhan. Kebangkitan Yesus Kristus menjadikan hidup baru bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Berarti Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Yesus Kristus menjadi sebuah momentum yang sangat indah sekali untuk meninggalkan kehidupan kita yang lama. Puji Tuhan. Harus dimatikan dulu, saudara. Yesus Kristus harus mati dulu, baru dia mengalami kemuliaan tersebut, saudara. Nah demikian juga manusia ini, saudaraku. Demikian juga kita ini harus mengalami kematian dulu. Kita mati terhadap dosa, tetapi ketika kita dibangkitkan, maka kita menjadi pribadi-pribadi yang baru di hadapan Tuhan, puji Tuhan. Berarti kapangalahot na nalilingi kita tinggal hunay. Goodbye. Tundal honmat ngadipudiki. Banyak masalah lalu kita, saudaraku, yang perlu kita harus tinggalkan. Puji Tuhan. Ini adalah momentum yang sangat indah. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semenjak kebangkitan Tuhan Yesus dari antara kematian, maka kuasa kebangkitan yang ada dalam diri Kristus Yesus itu diberikan kepada kita. Itu diberikan kepada gereja. Itu diberikan, diwariskan kepada setiap orang-orang yang percaya. Puji Tuhan. Itu sebabnya tadi saya katakan di awal-awal, saudaraku, pertanyaan saya, apakah kita sudah mengalami kuasa? Atau saudaraku, ya sudahlah, pasca ya pasca, kebangkitan yang kebangkitan. Molawau sungonon nama terus. Kalau putus asa masih ada di dalam dirimu, berarti engkau belum mengalami kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Kalau kehidupan lama masih ada di dalam diri kita, berarti kuasa kebangkitan Yesus Kristus belum ada di dalam dirimu. Renungkan kebenaran firman Tuhan. Yesus sudah mewariskan kebangkitannya kepadamu. Yesus sudah mewariskan kuasa kebangkitannya kepada saya, kepada kita. Mari kita sama-sama fungsikan kuasa kebangkitan Yesus Kristus itu. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri.
Renungkan kebenaran firman Tuhan. Yesus sudah bangkit. Yesus sudah mengalahkan maut. Sejak awal Yesus sudah memulihkan pengharapan para murid-murid. Sejak awal Yesus sudah memperbarui kehidupan para murid-murid. Inilah yang gagal dalam kehidupan orang-orang percaya. Yesus sudah mewariskan kuasa kebangkitan itu kepada kita. Yakinkan itu saat ini juga. Imani bahwa kuasa kebangkitan itu ada di dalam dirimu. Kuasa kebangkitan itu ada di dalam hidupmu saat ini. Yakinkan itu saudaraku. Sehingga engkau tidak berjalan dalam kehidupan yang lama. Sehingga engkau tidak berjalan dalam tidak adanya pengharapan, keputusasaan. Jangan engkau katakan kepada saya, Pak Pendeta, hidup saya susah. Betul, hidupmu susah saat ini. Tetapi di tengah-tengah kesusahan itu ada Yesus, ada pengharapan. Saat ini engkau memerlukan kuasa kebangkitan Yesus. Mari rindukan seperti Rasul Paulus. Yang kukendaki adalah mengenal Dia, mengenal kuasa kebangkitan. Kalau engkau rindu saat ini juga, engkau rindu, engkau mau mengenal kuasa kebangkitan Yesus Kristus, maka kuasa kebangkitan Yesus Kristus itu pun ada di dalam diri. Terima kasih. Tuhan, Kaulah pengharapan, percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu. Katakan sekali lagi, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Amin. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian. Kepadamu ya Yesus Tuhan, ya Yesus Tuhan, sepanjang hari penghormatan kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, harapkan sesuatu pada saat ini. Harapkan sesuatu saat ini di dalam kehidupan. Jadikan kebangkitan Yesus Kristus ini menjadi sebuah momentum yang luar biasa di dalam hidup. Jangan sampai engkau datang ke tempat ini dan engkau pulang dari tempat ini dengan membawa kekosongan. Yakinkan di dalam dirimu, engkau pulang dari tempat ini mengalami pemulihan. Yakinkan di dalam dirimu, engkau pulang dari tempat ini tidak mengalami kekosongan. Engkau membawa pulang kuasa kebangkitan daripada Yesus Kristus. Maka sekali lagi pujian ini dengan iman. Katakan, Tuhan, Engkaulah pengharapanku. Terima kasih. Percaya kepada
pulihkan pengharapan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di manakah segantmu? Kuasa maut telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebangkitan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan kebangkitan-Mu Tuhan, hidup kami dipulihkan. Keluarga lepas keluarga dipulihkan Tuhan. Pribadi lepas pribadi dipulihkan. Dipulihkan oleh Tuhan. Pengharapan kami dipulihkan oleh Tuhan. Pengharapan kami dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah pulihkan pengharapan kami. Terima kasih. Kami tidak berjalan dalam kegelapan. Kami tidak berjalan dalam kebimbangan Tuhan. Kami tidak berjalan dalam keraguan-raguan Tuhan. Oleh karena Tuhan sudah memulihkan pengharapan kami. Sebagaimana murid-murid itu dipulihkan oleh Tuhan. Dipulihkan pengharapan mereka. Demikian juga kami Tuhan. Dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Para anak-anak muda dipulihkan oleh Tuhan. Anak-anak muda dipulihkan oleh Tuhan. Dipulihkan hidup mereka. Kaum ibu dipulihkan oleh Tuhan. Kaum ibu dipulihkan oleh Tuhan. Kaum bapa dipulihkan oleh Tuhan. Kaum bapa dipulihkan oleh Tuhan. Semuanya Tuhan, Engkau pulihkan pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kebangkitan-Mu luar biasa Tuhan. Kebangkitan-Mu luar biasa Tuhan. Kebangkitan Yesus luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami Tuhan seperti Rasul Paulus. Biarlah aku seperti Rasul Paulus. Biarlah kami seperti Rasul Paulus. Biarlah muda-mudi seperti Rasul Paulus. Biarlah kaum ibu seperti Rasul Paulus. Biarlah kaum bapa seperti Rasul Paulus. Yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. Yang ku kehendaki adalah mengenal kuasa kebangkitan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua jemaat-Mu ini. Berkati jemaat-Mu ini Bapa di dalam surga. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam surga. Kami percaya Tuhan, kalau Yesus sudah dibangkitkan dari antara orang, maka kami pun Tuhan akan dibangkitkan Bapa. Kami bangkit bersama-sama dengan Tuhan. Kami akan mengalami kuasa kebangkitan itu di dalam kehidupan kami Tuhan. Di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan kami Tuhan, bahkan di tengah-tengah kesulitan hidup Tuhan, kami akan mengalami kuasa kebangkitan. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.